Pelaku datang ke hotel tersebut, bertemu dengan korban, dan di sana mereka melaksanakan hubungan badan sebanyak 4 kali. Banyak 4 kali hubungan badan. Setelah itu mereka mengobrol. Namun halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Muara Enim. Pada awalnya kasus ini dianggap sebagai kasus orang tenggelam saja. Namun setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, ditemukan sejumlah fakta jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Dan yang mengerikannya, jasad korban ini dibakar. Seperti apa kronologis dalam kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Awal kisah mengerikan ini bermula dari sebuah rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2026, telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara korban Ayu Puspitasari berusia 24 tahun dan Amar Maulana sang suami. Pemicu pertengkaran itu akibat salah paham di antara keduanya. Meski tidak terjadi sesuatu pada saat pertengkaran tersebut, Ayu ini pergi meninggalkan rumah pada jam 23.00. Sejak dari kepergiannya itu, Ayu Puspita dikabarkan menghilang. Suami ataupun keluarga sulit menghubunginya. Jika melihat postingan dalam sosial media milik dari korban, jika Ayu dan Amar sang suami baru saja menikah, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2025. Sementara itu, Amar sang suami dan keluarga berusaha melakukan pencarian secara mandiri ke sejumlah lokasi dan kerabat dari korban. Namun, usaha pencarian itu pun tidak berhasil. Tidak kunjung mendapatkan kabar, Amar pun sempat memposting info orang hilang ke sosial media dan melaporkan kehilangan pada pihak kepolisian setempat. Seiring berjalannya waktu, setelah 4 hari korban Ayu ini hilang, tepat pada hari Rabu 27 Mei 2026 pada jam 16.30. Ada 3 orang pria, salah satunya bernama Denny. Pada sore itu, Denny bersama dengan 2 teman lainnya sedang duduk santai di pinggir beton pembatas jalan sambil melihat pemandangan aliran sungai Enim yang berada di jembatan Enim 3, Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di tengah-tengah, Denny sedang melihat aliran sungai. Denny tidak sengaja melihat ke arah aliran sungai yang berada di bawahnya, tempat Denny bersama dengan 2 teman lainnya sedang duduk. Denny melihat ada sosok yang mengambang di sana. Awalnya, Denny merasa ragu, lalu memberitahukan pada teman lainnya. Setelah semua saksi meyakinkan jika itu merupakan jasad manusia, Denny segera menghubungi temannya yang bernama Aji, yang lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi penemuan. Aji mendapatkan kabar tersebut, segera menghubungi Kades Karangraja dan segera diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Setelah polisi tiba di lokasi, jasad dalam kondisi yang sudah membusuk dan sulit dikenali. Bahkan bagian perutnya sudah terlihat tulang rusuknya. Pada awalnya warga menyangka jika jasad tersebut akibat tenggelam. Namun berbeda dengan pandangan pihak kepolisian. Pada saat evakuasi dan olah TKP, polisi menemukan adanya bekas pembakaran yang tidak jauh dari jasad ditemukan. Penemuan sisa pembakaran itu memunculkan insting polisi jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Untuk menguatkan dugaan pihak kepolisian pun melakukan evakuasi pada jasad korban, membawanya menuju rumah sakit RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain guna memastikan kematian dari korban dan menguatkan dugaan polisi terkait penyebab kematian korban ini akibat pembunuhan. Boleh? Baru tahu. Baru ketahuan. Mantan lagi kita berapa hari kemarin? Air kesini jadi kesini ketenggelam dia jadi. Nah ini pas tersebut tembok. Ngapungan dia kan. Gemparnya penemuan jasad korban yang tidak dikenali ini terdengar oleh Amar, suami dari korban Ayu, yang segera mendatangi rumah sakit guna memastikan apakah korban tersebut merupakan istrinya yang hilang atau bukan. Setelah Amar melihat jasad korban secara langsung, meski wajah korban sulit dikenali, tetapi Amar mengenali gigi korban. Di antara bagian 2 gigi ada gigi tampal dan susunan bagian bawah kanan tidak rata. Amar pun meyakini
jika korban tersebut merupakan istrinya. Amar segera menghubungi keluarga korban untuk turut mengenali jasad korban di rumah sakit. Setelah keluarga dari korban ini datang ke rumah sakit, pihak keluarga pun memastikan jika jasad tersebut merupakan Ayu Puspitasari. Namun keanehan pun muncul. Meski kondisi korban pada saat ditemukan bukan hal yang wajar, tetapi keluarga dan suami korban memutuskan untuk tidak melakukan otopsi dan lebih memilih untuk membawa jasad korban ke rumah duka dan segera dimakamkan di desa Pericito. Penolakan dari keluarga dan suami korban ini yang tidak mau melakukan otopsi membuat netizen mulai berspekulasi dan mencurigai suami korban sebagai pelaku pembunuhan. Namun ternyata kecurigaan netizen berbeda dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan menggali keterangan dari saksi, polisi tidak menemukan keterlibatan dari keluarga ataupun suami korban. Di dalam penyelidikan polisi mulai mengecek sinyal ponsel milik korban serta kamera CCTV yang berada di sekitaran jasad korban ditemukan. Pihak kepolisian menemukan sebuah hotel yang terpantau menjadi lokasi terakhir korban berada. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, ternyata keberadaan korban di hotel itu bersama dengan seorang pria. Pihak kepolisian pun segera melakukan pelacakan yang diduga bertanggung jawab atas kematian korban Ayu Puspita ini. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban, pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria berinisial MAP. Ditangkap di kawasan Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim pada hari Kamis 28 Mei 2026 sekitar pada jam 16.00. Saat dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh korban Ayu. Dan mirisnya, pelaku ini merupakan mantan kekasih korban. Maaf, apakah? Entar deh. Tadi masuk itu. 24 jam. Sudah. Dari tangan pelaku pembunuhan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit ponsel milik korban, nota pembayaran hotel, kunci kamar hotel, 1 unit mobil Honda Brio berwarna merah, pakaian milik dari pelaku, serta sisa potongan kayu dan kain yang hangus di lokasi kejadian. Di dalam interogasi, pelaku pembunuhan ini menceritakan ulang bagaimana awal pelaku bertemu dengan korban sebelum pembunuhan itu terjadi. Kronologi pada pembunuhan ini bermula pada tanggal 23 Mei 2026 malam hari. Di malam itu, pelaku tiba-tiba menerima pesan WhatsApp dari korban yang meminta pelaku mantan kekasihnya segera datang ke hotel tempat korban ini menginap setelah pergi dari rumahnya. Namun pada malam tersebut, pelaku tidak bisa menjumpai korban, tetapi pelaku pun berjanji akan datang menemui korban. Memasuki tanggal 24 Mei 2026 jam 4 subuh, pelaku mendatangi hotel tempat korban ini berada. Saat di dalam kamar hotel, keduanya pun sempat wik-wik sebanyak 4 kali nonstop hingga usai pada jam 4 sore. Keduanya berada di hotel. Usai dari hubungan itu, korban dan pelaku mulai berbicara 4 mata. Lalu korban merayu dan meminta pada pelaku untuk dibelikan ponsel merek iPhone terbaru yang harganya terbilang sangat mahal. Lalu pelaku pun langsung menolak permintaan dari korban dengan mengatakan, "Kenapa tidak minta sama suamimu saja? Kan kamu sudah menikah." Korban yang merasa pada saat di dalam kamar hotel sudah digas sebanyak 4 kali, merasa kecewa dan marah kepada pelaku yang tidak mau menuruti permintaannya, hingga berujung terjadi perdebatan di antara mereka. Dari perdebatan itu, terlontarlah perkataan yang menyinggung pelaku. Ketersinggungan itulah yang membuat pelaku ini sangat marah, lalu menyerang korban dengan menindih tubuh korban, menggenggam lehernya selama 10 menit. Mendapati korban sudah tidak bernyawa, pelaku pun sangat panik. Lalu pelaku segera pergi meninggalkan hotel kembali ke rumahnya untuk menenangkan diri. Pada tanggal 25 Mei 2026 pada jam 3 dini hari, pelaku pembunuhan ini pun kembali lagi ke kamar hotel
lalu membungkus jasad korban menggunakan spray dan selimut, lalu dimasukkan jasad tersebut ke dalam ember. Pelaku ini membawa ember dan memasukkannya ke dalam mobil Brio berwarna merah dengan tujuan membuang jasad korban. Di tengah-tengah perjalanan, pelaku berhenti membeli bensin Pertalite dan setibanya di jembatan 3 Enim, pelaku menghentikan laju mobilnya lalu membakar jasad korban di dalam ember. Setelah api itu padam, jasad korban diangkat lalu dibuang ke dalam sungai oleh pelaku. Setelahnya pelaku pun pulang ke rumahnya hingga akhirnya jasad korban ditemukan dan pelaku tertangkap. Atas perbuatannya itu, pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Guys, inti sari dari kasus ini, hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Sebagai contoh untuk kalian yang kini tengah menjalani kisah perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu pasti berujung petaka. Entah hancurnya rumah tangga, ekonomi, atau kehilangan nyawa. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke? 23 Mei korban ini keluar rumah malam-malam dan pada tanggal 24 Mei subuhnya sekitar jam 3 subuh korban ini melakukan chat kepada pelaku untuk menjemputnya di suatu tempat, namun pelaku tidak bisa. Lalu korban ini memberitahu pelaku untuk bertemu di sebuah hotel di Muara Enim. Sekira pukul 4 subuh pelaku datang ke hotel tersebut bertemu dengan korban dan di sana mereka melaksanakan hubungan badan sebanyak 4 kali. Banyak 4 kali hubungan badan. Setelah itu mereka mengobrol, namun terjadi percecokan ketika korban meminta pelaku untuk membelikan sebuah HP iPhone terbaru. Di sana pelaku merasa tersinggung dengan bahasa korban memaksa untuk membelikan iPhone, dan pelaku itu berkata bahwasanya korban telah memiliki suami. Kenapa tidak minta beli dengan suaminya? Di sana terjadi percecokan mulut, korban sakit hati, pelaku sakit hati dan pelaku langsung mencekik korban kurang lebih 10 menit yang mengakibatkan korban meninggal dunia.